Ya, walaupun power bank sudah pating selarah ya, walaupun power bank sudah banyak beredar, tapi nggak ada salahnya kalau kita tahu rangkaian dari 1,5 volt ke 5 volt DC ya. Mirip seperti Jaulitif ya, tetapi ini dengan tingkat efisiensi yang tinggi ya, memakan arus berdasarkan beban saja. Dan daya serapnya pun lebih maksimal dan lebih stabil ya. Coba kita ukur 5 volt ya. Oke, siapkan triplex saja ya, pakai triplex saja. Kemudian kawat tembaga ini dari kabel, bisa dari kabel atau bisa dari kawat trafo, tapi dikerok kalau pakai kawat trafo, kerok dulu ya, disesuaikan, dipasin ukuran baterainya ya. Kalau pakai triplek ini kan enak untuk membuatnya. Jadi maksudnya jika ingin sedulur-sedulur ingin mencoba kan, orang dadak goyang PCB ya kan. Oke, sudah jadi ya, pas untuk baterai AA ya, 1,5 volt ini ya. Jika sudah pas ya diberi tanda biar nggak kualik ya, biar tidak terbalik. Plus min, positif negatif ya. Siapkan komponennya ya. Pertama transistor D965 ya. Di ini penggang di sikile, kok di penggang apa tuh bahasa Indonesia, di garke ya, pokoknya kayak gitulah ya. Di solder kaki emitor dapat min ya, jalur min, jalur negatif ya. Kemudian dioda Zener ya, dioda Zener 6V2 ya, di Zener 6 volt ya. Kalau kepanjangan kakinya ya dipotong. Awas jangan terbalik memasang dioda Zenernya ya. Jadi yang plus Zenernya itu dapat kaki basis, dan yang kaki min Zener dapat ground ya, dapat min, jalur negatif, jalur min ya. Resistor 220 ohm 1/4 watt. Duh, kenapa mbak kok dibengkokkan ya, biar itu ya, biar nyokot ya, biar solderannya oke, biar nempel ya. Nggak dibengkokkan juga nggak apa-apa sih, cuman biar daya cakupnya lebih luas, jadi dibengkokkan.
pokoknya solder sesuai selera masing-masing lah ya. Nah ini yang resistor ini dapat dari plus ke kaki basis. Nah, kaki basis transistor ya. 120 ohm. Kepanjangan. Kemudian resistor 5K6 ya, 5K6. 5K6 1/4 watt. Nah, ini dapat ke kaki basis. Dapat ke kaki basis. Nah, nanti ujungnya lagi dapat ke dari lilitan. Ya, ini di ujung sebelah kiri dapat kaki basis dan di sebelah kanan nanti ya. Nah, ini kapasitornya sama. Nah, kapasitornya numpang di elko ya. Kapasitor 2A 472J. Tumpang pada resistor di paralel ya. Di paralel. Satu dapat basis, satu ya sama dengan resistor 5K6 jalurnya ya. Oke. Kemudian ambil feritnya. Ferit dari bekas lampu. Ferit kecil, bundar. Lepaskan dulu ini kabel yang masih melilit kawatnya ini kawat ya, lepas. Ya, kemudian dikerok pada lapisan sing isik tajam kan, itu biasanya ada yang masih tajam nanti gores ya. Engko nek dililit kebeler tembagane ya, walaupun cuma hambatannya kecil 0, tapi ya ini ya tembaga 0,4 mili ya, di selotip nih sih. Tujuannya biar nggak kebeler ya, walaupun tadi sudah dikerok tapi masih ada yang tajam sedikit lah ya. Dibuat lilitannya. Ini tembaga, kawat tembaga yang biasa untuk gulung trafo itu, atau kawat email atau kawat enamel ya, ukuran 4 mili ya, lebih besar dikit ya nggak apa-apa, nggak harus 4 mili ya, buat 5 lilitan pertama ya. Nah, buat 5 lilitan ya. Kemudian tengahnya dibuat CT nya, nah, seperti ini. Arahnya tetap ya, jadi nanti ini cuma disisakan saja, tengahnya muncul ke tengah untuk CT nya nanti. Nah, buat 5 lilitan lagi, 1 2 3 4 5 ya, dibuat 5 lilitan juga, jadi sama. Nanti yang ke tengah untuk ke kaki ke kolektor ya. Oke, sudah dikerok ya. Nah, dikerok pinggirnya karena ini kan masih ada isolasinya masih. Nah, sing wis ngerti ya paham bahwa ini kawat berisolasi. Nah, sing urung ngerti kan kok darane kawat biasa. Kan ini kawat untuk gulung trafo ya. Yang tengah dikerok juga ya, keluar dalam pokoknya merata ya, ngerok nah, muter lah. Oke ya, kemudian siapkan juga kawat email sama ya, kawat enamel, kawat email ukuran 0,2 mili ya. Ya ini ngelanjutin dari yang kedua ujung-ujung situ. Nah ini dikaitkan dulu biar nggak megar, biar tidak merenggang itunya yang tadi lilitan. Nah terus dilanjutkan ya searah dengan lilitan yang tadi ya.
lanjutkan, cuman ini kan ukurannya kecil ya. Kalau ini buat 15 lilitan ya, sebanyak 15 lilitan. Ya, kenapa kok 15 lilitan, Mbah? Ya karena sudah dicoba ya. Nah, 15 lilitan ini yang paling efisien ya, yang paling ngirit setrum. Jadi konsumsi strumnya lebih irit. Jadi komposisinya ini sudah tepat ini. Berdasarkan uji coba Mbah Tejo ya, dibuat 15 lilitan. Biasanya kualitas ferrit juga mempengaruhi juga ya. Kadang ada kalau yang misalnya wis bodol banget ngono bekas lampunya, kadang nganu juga sih. Efeknya nggak nganu juga ya. Jadi dia dihitung, nah, ngitungnya pakai jarum. Jadi yang terbelit disitulah, nah itu 15 lilitan. Enggak ngitungnya setiap masuk tadi lubang, nah itu dihitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 15 lilitan ya, kemudian dikaitkan. Nah ya, itu tujuannya biar nggak lepas, nggak dikaitkan juga nggak apa-apa gitu. Cuman untuk menengeri ya, untuk menandai saja ya, diluruskan, dipotong. Nah ini untuk menandai saja biar sedulur-sedulur, saudara-saudara pada ini ya, paham. Oh ini yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ya. Kemudian dikerok juga ujungnya, ya dikupas. Oke sudah. Nah, soalnya ini kalau kebalik ininya ini apa nggak tegangannya nggak keluar, nanti nggak jadi ya. Jadi harus benar-benar pas. Nah, ini yang CT tadi, yang tengah tadi yang dapat kaki kolektor ya, kaki kolektor pada transistor. Disolder dulu. Nah, dan yang pinggir ini dapat plus ya. Jadi ini kanan kiri nggak apa-apa kebaliknya. Pokoknya berlawanan ya. Jadi kalau yang ujung sini yang dapat plus itu nanti yang kecil yang 0,2 nanti dapat ke min ya. Plus ini ujung yang sebelah kanan atau kiri nggak apa-apa. Pokoknya patokannya kalau yang ini dapat sebelah sini, yang sejalur dengan plus nanti dapatnya min ya. Yang itu yang untuk oke, solder. Yang dari plus, yang searah dengan plus tadi, maksudnya yang dikaitkan ke tembaga 04 yang dapat plus, dapatnya ke min, nah, jalur negatif ya, jalur min. Nah, kalau dibalik juga kebalikannya.
kemudian yang satunya lagi yang sejajar dengan output tadi, yang ke sana. Nah, ini dapat ke resistor yang 5K6 ya. 5K6 dan kapasitor itu. Nah, ya, jadi disesuaikan ke dari kawat yang 0,4 tadi. Nah, kalau yang pokoknya yang dikaitkan ke plus berarti jodohnya ke jalur main ya. Nah, kemudian yang ke output, yang dikaitkan ke output tadi di jodohnya ke dapat resistor ya, resistor 5K6. Oke, jika sudah selesai dites dulu pakai baterai ya. Kalau rangkaiannya normal, lampunya tambah terang. Nah, ini lampu bohlam, ini bukan LED ya, bohlam ya. Jadi levelnya lebih dulu dari LED. Nah, oke. Ya, kemudian yang ke output tambahkan dioda IN5819 ya. Ini dioda untuk tegangan rendah, bukan dioda untuk tegangan tinggi ya. Jangan pakai dioda Zener juga, jangan dioda tegangan tinggi. Kalau dioda tegangan tinggi yang kecil contohnya IN4007. Nah, kemudian dibeli resistor 10 kilo. Kita coba untuk ngecas HP. Oke, saya loading ya. Oke, tuh isi ya. Oke, saya kan gampang kan, gawe ini mudah ya. Nanti kita juga akan bandingkan tingkat efisiensinya ya. Nah, kita bandingkan dengan Joule-Litif, rangkaian Joule-Litif. Nanti kita bandingkan berapa konsumsi arusnya saat nggak ada beban dan berapa saat ada beban ya. Nanti kita bandingkan bener nggak omongan Mbah Tejo ini. Ya, jadi seperti ini skemanya ya. Jika tegangan yang dihasilkan lebih dari 5 volt bisa merubah resistor ini lebih kecil, yaitu 3K3 atau 4K7 atau 2K2 ya. Ini ya. Kemudian jika kurang dari 5 volt ya, bisa mengganti ini 220 ohm ini diganti jadi 150 ohm ya, pokoknya di atas 100 ohm tapi di bawah 220 ohm ya, bisa mengotak-atiknya sendiri. Nah, kemudian ini basis, kolektor, emitor, ini transistor D965 ya. Jadi yang ini lilitannya sama 5 lilitan ya, ini 15 lilitan. Nah, kemudian ini dioda IN5819 ya, jangan pakai dioda ini, dioda Zener atau dioda IN4007 ya, jangan. IN4007 ya, jangan, nggak boleh ya. Nah, IN4007 untuk tegangan tinggi ya. Nah, untuk tegangan rendah ya pakai dioda untuk tegangan rendah, itu IN5819 ya. Nah, dioda tegangan rendah. Kalau untuk ngecas HP ya, elko-nya harus besar ya, 2200 mikro ya, minimal 1500 mikro, 16 volt juga nggak apa-apa, tapi ininya diberi resistor ya 10K. Nah, jadi biar nggak tegangannya kegedean ya. Oke, kalau nggak untuk ngecas HP ya cukup 5 volt saja ya, nggak, elko-nya nggak usah gede-gede ya, 1000 mikro apa
470 mikro. Apa-apa. Kalau untuk ngecas HP harus mikronya gede ya, minimal 1500 mikro. Oke, apa maning? Ini Zener 6 volt ya, Zener 6 volt atau 6V2 tulisannya. Ya, sekarang kita bandingkan dengan rangkaian Joule-Tiv. Ya, lihat ini saat tidak ada beban. Ya. Jadi tidak ada beban, sangat kecil sekali konsumsinya, 0,01 ya. Sekarang kita beli beban lampu. Berapa maksimal yang bisa diberikan? Ya, oke, dilihat. Ya, hampir 4 ya, hampir 0,4, ini sekitar 0,38 ya. Sekarang Joule-Tiv nah, hanya mampu memberikan 0,21 ya, ini 22 apa 21 mili Joule-Tiv ini ya, dengan voltase yang sama. Lihat tidak ada beban tuh, tidak ada beban saja 0,1 ampere tuh Joule-Tiv. Nah, berbeda sekali ya. Ya, untuk membuat Joule-Tiv bisa dilihat di channel Mbah Tejo. Ya, jadi sudah terlihat jelas sekali ya bahwa perbedaan dari Joule-Tiv dan yang sedang kita buat ini. Ya, jika mau ngetes pakai ini tegangan bisa pakai dioda juga, sama auto dioda. Kemudian ini kapasitor Elko ya, ini Elko 100 mikro 16 volt. Jadi sangat terlihat jelas bedanya dengan rangkaian Joule-Tiv. Joule-Tiv tidak ada beban, makan setrum 0,1 ampere. Sedangkan ini nggak ada beban ya, makannya saiki 0,01, cuma sedikit sekali. Nah, dan kemampuan memberi arusnya pun lebih besar ini ya. Nyerap bebannya nyerap setrumnya sedikit dan memberikan setrum yang lebih besar ya. Sudah kita buktikan tadi ya. Oke, bersambung ya, ini sebenarnya lah ya, sebenarnya ini sudah cukup, cuman nanti dilanjutkan lagi, ini maksudnya ada video, ada dibahas lagi gitu loh maksudnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video Mbah Tejo.